waktu itu menelaah bahwa ilmu itu dari Yang Maha Kuasa. Ketika ilmu dari Yang Maha Kuasa itu tidak diberikan, kita nggak ngerti apa-apa. Artinya jangan sombong dengan ilmu, jangan sombong dengan harta, dengan kedudukan, termasuk kalian nanti jadi notaris. Jangan sombong dan takabur, karena jika kalian tidak dibukakan rahmat tidak akan bisa. Maka selebihnya kalian baru dikasih tahu dari Alkitab raiba fihi. Inilah Alkitab raiba fihi, tidak ada keraguan, supaya kalian yakin bahwa memang tidak ada keraguan. Jangan sok pintar. Nah itu saya dimarahin karena dianggap saya mengecewakan. Tapi sesungguhnya ada hal yang baik di sini. Karena saya menanam buku karena protes. Buku saya itu sampai viral. Saya diundang Pak Gubernur TBD, waktu itu masih TBD, Pak Gubernur Jainal, Arifin di Rio, dan gara-gara buku saya itu judulnya Negara Makar Terhadap Pangan. Loh ini gimana? Kok bisa makan negara, kok bisa makan? Nah itu karena saya dari suatu hadis berhenti makan sebelum kenyang. Dan saya praktekkan sampai sekarang. Badan saya stabil, tapi saya masih kuat. Lari 42 dulu, insyaallah nanti bulan Juni, bulan September saya ikut di Berlin, lari 42 juga, insyaallah. Kenapa? Karena saya ikuti dari situ. Berhenti makan sebelum kenyang. Saya tidak mengubah nafsu makan dan sebagainya di dalam tubuh saya. Maka kemarin itu ketika saya dinyatakan sakit, dicari kan. Kita berobat itu sampai tes laboratorium 7 kali. Nggak ada. Sampai saya torak, sampai ini semuanya. Dokter bahkan dia bilang, "Bro, usiamu sudah 50 lebih, 54 lebih, tapi nggak ada kaki-kakimu semua. Ini nggak ada pengorosan sedikit. Perutmu itu nggak ada plek-plek ini nggak ada. Biasanya manusia itu plek-plek di perut, ada cairan-cairan. Kamu nggak ada bersih semuanya. Jantung bagus, karena VO2mu lebih dari 43. Biasanya orang 39. Saya VO2 saya penampungan ini saya besar, padahal saya orangnya kecil. Penampungan pernapasan saya besar. Sudah seperti atlet berada 43-45. Kemudian dicek semuanya. Ginjal bagus, sudah ada batu ginjal, ada ini. Semuanya bagus. Tapi apa? Kenapa kok kamu merasa sakit? Ternyata saya membawa sakit sejak bayi, namanya sakit menging. Yang kalau bernapas gitu. Itu ketutup karena saya bolang. Saya dulu sejak kecil bolang, suka bermain air, suka mancing, suka olahraga, suka jadi tertutup. Maka ketika kena COVID itu kebuka penyakit. Nah, terus kemarin karena untuk lahir ini, akhirnya paru-paru itu yang ada kabut-kabut, kotor-kotor itu kebuka, kayaknya si penyakit bawaan bayi itu kebuka. Dan akhirnya saya di dokter, ini harus kayak anak kecil, harus 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi saya nggak mau begitu. Saya mencoba berikhtiar. Ini saya sudah 3 hari langsung sembuh. Alhamdulillah. Ya. Ini motivasi untuk Anda bahwa simpulan dari yang saya katakan beberapa motivasi tadi fakta penyataan. Satu simpulannya, Anda tidak bisa menentukan rezeki Anda sendiri. Anda tidak bisa menentukan kehidupan Anda sendiri karena masih ada Tuhan yang besar. Apapun keadaannya, ya. Ada ruang dan waktu Anda akan sukses. Ada ruang dan waktu Anda akan terkenal. Ada ruang dan waktu Anda akan menjadi orang yang nanti bisa melebihi karir saya. Ijab. Yang kedua, jangan pernah Anda berdiskon. Karena Anda yang akan menguasai dunia dan negara ini. Karena Anda masih muda, jangan pernah Anda menyesal seperti saya berhenti 10 tahun baru mengambil S3. Karena wajah-wajah Anda ini
wajah-wajah yang lebih pintar daripada saya waktu muda. Saya yakin anak-anak muda sekarang lebih pintar daripada zaman saya. Zaman saya hanya diberi pelajaran tentang negara aja, hanya beberapa negara yang kami kenal. Tentang ini dan banyak lah, itu fakta. Fakta anak muda itu lebih maju, lebih sukses. Yang ketiga, saya hanya ingin Anda yakin, percaya diri, Anda tanamkan voltage di dalam hati Anda bahwa tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Anda pasti bisa melakukan semuanya. Anda pasti akan mendapatkan rezeki, entah dari mana rezeki itu datang, pasti akan Anda dapati. Jangan takut Anda untuk menempuh sekolah. Ya. Ambil S3. Itu sekolah paling murah, itu adalah S3. Karena hanya kuliah 4 bulan, selebihnya Anda itu bisa dengan keluarga bersenang-senang sambil Anda menulis. Dan pengalaman hidup Anda bisa Anda tulis. Semampunya Anda tulis, nanti sudah ada cara menulis. Jadi paling susah itu sekolah menengah S1, karena dia masih buta, lantaran dia mengambil. Kalau S2 sudah pembina, sudah punya mertua, sudah punya pacar, sudah punya yang bantu banyak. S3 lebih enak lagi. S3 lebih enak lagi. Ya, jangan pernah berhenti. Ya. Yang terakhir, yang kelima, 4. Oh, baru 4. Yang 4, saya berharap Anda berani menerima tantangan. Ya, saya berharap Anda berani menerima tantangan. Anda jangan mengambil di kota-kota besar. Selain sudah jenuh, banyak kasus, dan Anda tidak akan merasakan betapa nikmatnya Anda memulai dari daerah. Dan disitulah Anda akan bisa menemukan jati diri Anda. Mengapa saya katakan itu? Saya dulu langsung udah semangat, menyesal. Ya, karena dulu belum ada notaris. Terus yang terakhir ya, Anda hidup itu ada yang menghidupkan, rezeki ada yang beri, dan sebagainya. Apapun agama Anda tidak akan pernah menjadi orang beruntung ketika Anda tidak mempunyai pegangan ruhiyah ketuhanan yang Maha Esa. Itu saja pesan saya. Dan saya yakin, saya doakan Anda telah memberi makan, ya, memberi amal, buka puasa pada panitia semuanya, maka Anda insya Allah akan lulus semuanya. Saya doakan Anda lulus semuanya. Pesan saya, ketika ada informasi hoax dan sebagainya, Anda kekeh saja. Karena ini ganti pemerintahan, ganti jabatan yang arogan, yang jabatan-jabatan arogan, entah itu direktur, dirjen, menteri, sudah saatnya dia akan dilengsar oleh Yang Maha Kuasa. Saatnya Anda nanti semuanya yang akan mendapatkan keturunannya. Jadi Anda jangan pernah menyesali. Yang katakan tidak perlu kayak kita ini, tidak perlu Anda menyesali. Karena Anda di bulan puasa telah beramal soleh terhadap organisasi, dan Anda nanti adalah layak untuk jadi notaris yang berintegritas dan profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.